Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, Bitcoin sedikit terkoreksi sebesar 0,23%, tetapi yang bagusnya apa masih bertahan di atas dari 28.000 USD, walaupun tipis-tipis ya. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,20 triliun US dollars. Ya. Untuk volume kita bisa di sini dia mulai cenderung turun. Kemarin kan seperti 40-an. Sekarang kurang lebih di 30 ya 37 38-an sedikit menurun ya. Untuk Bitcoin dominance cenderung sedikit meningkat dalam beberapa hari terakhir ya. Ya bukan dalam beberapa hari terakhir lah, tepatnya kemarin lah ya. Nah, untuk Ethereum sendiri dia malah terkoreksi sedikit lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin di 1% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1881. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 0,57% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,61%, tetapi dalam 30 hari terakhirnya sudah 31% peningkatannya. Jadi overall quite good ya. Ini cukup signifikan lebih besar dibandingkan dengan Bitcoin dan juga Ethereum. Ini bisa dibilang kasus khusus lah, karena kita tahu XRP kemarin-kemarin ini cukup banyak ada urusan dengan SEC ya, dan kemungkinan besar bagus ya hasilnya. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 2,27% dalam 24 jam terakhir dan dalam 7 hari terakhir di 15,46. Lalu untuk Dogecoin dia terkoreksi sangat signifikan pada hari ini di 7,79%. Jadi lagi-lagi ya untuk Dogecoin kan gue udah bilang Dogecoin itu meningkat karena pom-pom ya. Jadi ya siap-siap juga dropnya ya akan lumayan juga karena peningkatannya bukan karena fundamental sebenarnya ya. Jadi hati-hati untuk meme coins, bahkan untuk Doge pun yang sudah masuk ke top 10 ya. Top 10 bukan jaminan dia aman. Lalu untuk Matic dia meningkat sebesar dia terkoreksi sebesar 1,4% di angka $1.11 dan overall seperti itu ya. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang, Bitcoin dominance cenderung sedikit meningkat ya. Dan hari ini cenderung semua terkoreksi. Nah, untuk ekonomi kalender kita pada hari ini kita bisa lihat banyak yang liburan ya. Ini memang sedang Jumat Agung ya. Untuk Amrik kita lihat ada nanti jam setengah 8 malam akan keluar NFP atau non-farm payrolls. Nah, non-farm payrolls ini simpelnya harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi karena high than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa yang kita inginkan adalah USD yang lebih lemah ya. Simpelnya kita pengen dia lebih rendah daripada 239.000 begitu ya. Itu untuk NFP dan lebih malamnya lagi akan ada unemployment rate. Ini simpelnya kita ingin dia sedikit lebih tinggi daripada forecast ya. Karena kalau dia lebih tinggi daripada forecast itu menunjukkan bahwa ini adalah negatif atau bearish untuk USD. Ya, jangan ekstrim, jangan sampai kesannya di sini kan forecast 3,6. Jangan sampai 7 atau 8, itu juga bisa jadi kacau ya. Lebih tinggi tipis lah. 3,7, 3,8 itu oke ya. Jadi itu kurang lebih untuk hari ini ya, ada dua, yaitu akan ada NFP atau non-farm payrolls dan juga akan keluar unemployment rate. Yang ekstra penting jujurnya adalah menurut gue ini unemployment rate, karena ini akan langsung berhubungan dengan kebijakan The Fed. Seperti gue bilang ya, mereka itu akan terus mencoba untuk menyeimbangkan antara CPI ya tepatnya inflasi lah, inflasi in general kalau bisa di 2%-an, dan untuk unemployment rate juga jangan sampai terlalu tinggi. Nah, untuk sekarang apabila ini cenderung meningkat, ini akan membuat The Fed untuk lebih ekstra hati-hati lagi tidak meningkatkan interest rate dengan gegabah ya, apalagi dibantu juga dengan bank-bank banyak yang sudah mau collapse ya. Jadi this is kind of good untuk risk on asset ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke ini adalah analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin rejection di atas 28.800 kalau gua sih ngelihatnya ya. Tapi ya di sini juga oke lah, cuma beda 200. Untuk Bitcoin segitu nggak terlalu signifikan lah perbedaannya. Jadi intinya ada rejection di daerah sini. Nah, apabila Bitcoin di close di bawah dari 27.600 menurut mereka, ini ada kemungkinan dia bisa retest sampai ke 26.000, bahkan paling dalamnya sampai 25.400. Untuk angka ini sama persis seperti yang gue sudah bahas kemarin ya, itu adalah struktur di sini ya, bukan sini, di sini. Nah, bukan sini. Itu busuk ini MA 200 weekly ya. MA 200 weekly itu di sini kita harus lihatnya.
Nah, ini resisten yang sudah kita bahas dari kemarin, 25.600. Beda-beda tipis lah, tapi intinya di sini sama-sama support. Nah, tetapi selain dari itu juga, mungkin yang lebih tepatnya kalau menurut gua sih ya, yang menjadi tembok utama sekarang untuk Bitcoin adalah MA20 yang sekarang mulai berkonfluence dengan 28.000. Nah, kalau harapan gua sih semoga saja ini bisa ketahan ya. Dan sama juga dengan di sini, kalau ini bisa ketahan, menurut gua bisa lanjut lagi membuat higher high. Tapi kalau MA20 dan juga 28.000 jebol dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan besar 27.000 akan dikunjungi. Kalau ini jebol juga, ya kemungkinan besar akan ke MA50 yang ada di sekitar 25.200-an. By that time mungkin sudah mendekati ke MA200 weekly juga, yaitu di sekitar 25.600. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk analisa di Twitternya, gue cukup setuju. Kalau masih ke reject oleh 28.600 sampai 28.800, ini bisa terjadi ya. Jadi ekstra hati-hati ini ya. Semoga saja hari ini dua data dari US bisa membantu indeks dolar melemah lagi dan Bitcoin kembali meningkat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk PR dari Bitcoin otomatis jelas ya. PR untuk dari Bitcoin di daily adalah bertahan di atas dari 28.000 dan di atas dari MA20. Kita sudah bisa lihat di sini selama 5 hari terakhir 1 2 3 4 5 ya, termasuk hari ini dia sudah retest MA20 sebagai support. Nah, semoga saja kali ini bukan cuma di retest tapi bisa mantul ya dan mulai membuat suatu higher high. Kalau bisa membuat daily close di atas dari 28.800-an. Kalau itu bisa terjadi, nah momentum bisa kembali lagi masuk ke bullish begitu. Tapi kalau daily close di bawah dari MA20 dan di bawah dari 28.000, siap-siap. Kemungkinan besar akan mengunjungi 27.000 minimal retest. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini sayangnya kemarin sesuai dengan pembahasan kita ya, setelah terjadi dump yang lumayan di sini, ya mulai terjadi rally lagi. Nah, tetapi good newsnya apa? Good newsnya dia sesuai juga dengan pembahasan kita kemarin, ke reject oleh 102,05. Nah, PR untuk indeks dolar jelas. PR dia adalah ke reject lagi dan membuat lower low. Ya, harapan gue sekarang adalah dia bisa daily close di bawah dari 101,49 ya. Dan kalau bisa sekalian juga retest sampai ke 100,99. Ya, kalau itu bisa terjadi, nah, di sini tentunya saat dia turun ya, lagi-lagi makro ya, jangan berharap per detik, per hari, per menit. Tapi secara makronya apabila indeks dolar melemah, ini akan membantu menjadi bensin untuk risk on asset ya. Bensin kan tentunya harus dimasukin dulu gitu kesannya ya ke mesin dan lain-lain. Ya bukan mesinnya tepatnya ya. Apalah itu teknisnya. Intinya nggak selalu langsung one by one gitu ya. Jadi kalau ini lagi turun nih, wah bang, kok BTC nggak turun sih? Katanya korelasi negatif. Secara makro ya, bukan secara per detik per jam ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukan financial advice, tapi tujuannya adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut ya, three sponsor is Livecoin Watch. Ya, jadi Livecoin Watch ini adalah suatu alternatif dari CMC. Seperti yang kita tahu ya, CMC sebenarnya enak ya, tetapi seringkali kita mungkin berpikir, aduh kok nggak ada Bitcoin dominance-nya ya, di mana ya kita buat masukin si Bitcoin dominance-nya. Dan cenderung ya stay kayak gitu aja gitu ya. Nah, Livecoin Watch ini kita bisa ubah-ubah layoutnya sesuai dengan kita. Kita bisa customize ya. Yang pertama kita bisa ubah layout sesuai dengan layout yang sudah mereka kasih. Ada yang basic, ada yang liquidity, ada juga yang charts and deltas. Jadi buat lo yang pengen fokus ke liquidity, klik bisa keluar fokus di liquidity. Buat lo yang pengen gue pengen fokus di charts and delta nih, ya ini biasa trader option gitu ya, perlu kayak gini. Ya, bisa juga ya. Nah, buat lo yang ngerasa, bang, gua tuh perlunya spesifik banget, silahkan lo bisa pilih mana yang pengen lo pakai ya. Lo bisa klik the basics di sini, lo masukin sesuai yang lo inginkan. Misalkan lo pengen volume 7 hari, lalu persentase dalam 24 jam, 7 hari, 1 bulan juga bisa, 1 jam juga bisa, tergantung lo perlunya seperti apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang pengen coba, sekali lagi ini gratis, tidak berbayar ya. Tinggal lo bikin saja akun ya, dan lo bisa nanti bikin custom layout yang sesuai yang lo inginkan.
Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Ya, jadi untuk Bitcoin kita bisa di sini tentunya dengan sangat jelas buy limit pertama kita sudah di retest berkali-kali ya. Tepatnya kalau kita hitung mungkin sudah 1, 2, 3 di sini bahkan jebol 4, 5, 6, wah banyak lah ya. Jadi harusnya buy limit pertama kita sudah kena. Nah, untuk buy limit kedua kita masih setia menunggu di daerah 27.000 dan buy limit ketiga kita menunggu di MA50 yang sekarang ada di angka 25.256. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya kemungkinan besar lo sudah punya posisi long di sini ya. Buat lo yang sudah buka di sini harusnya udah kena target TP. Nah, buat lo yang ketinggalan mungkin pengen buka juga posisi long ya. Bisa ya, hari ini bisa pertimbangkan untuk buka posisi pending ya, pending posisi long di MA20. Apabila kena ya, kalian bisa pertimbangkan untuk target TP-nya yang konservatif ya, mungkin bisa di sini. Yaitu di sekitar 28.400-an ya. Nah, tetapi kalau buat lo yang pengen lebih sedikit agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di upper band atau boleh juga di daerah 28.828. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila amit-amit Bitcoin jebol ke bawah dari sini, daily close di bawah dari MA20, retest 1, retest 2 ke 20 sebagai resisten. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini apabila terjadi konfirmasi dengan target TP di daerah 27.000. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Setelah tanggal 5 April kemarin terjadi retest pertama di daerah 1943, seperti dengan jelas dia reject dan kemarin mulai terkoreksi. Ini normal lah, ini normal ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit masih sama, yaitu yang pertama adalah di, ada perubahan ya. Buy limit sekarang yang pertama jadi di MA20 untuk Ethereum, karena sudah mulai terjadi pergerakan yang signifikan di atas dari 1780. Jadi buy limit pertama sekali lagi gue ulangi di MA20 yang sekarang ada di 1800, buy limit kedua di 1780 dan buy limit ketiga kembali lagi ke 1705. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi shortnya masih sama di sini, retest 1, retest 2 di sini bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita yang paling konservatif mungkin boleh di sini ya. Nanti di 1909 lah ya. Buat yang sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di 1943. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, buy limit masih sama kok dari kemarin ya. Jadi buy limit pertama kita masih di 37 sen. Kali ini MA20 sudah mulai berkonfluence juga dengan buy limit pertama kita. Jadi in theory harus ini menjadi support yang lebih kuat ya. Nah, untuk posisi keduanya atau buy limit kedua kita di 36 sen dan buy limit ketiga kita di MA200 yaitu di 35 sen. Itu secara posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 37 sen atau MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 39 sen. Sementara untuk posisi shortnya ya sebenarnya harusnya udah kena dari kemarin nih ya. Karena sudah kena retest 1, retest 2 dari tanggal 3 dan 4 April kemarin. Kalau lu hold sampai sekarang sudah dalam keadaan profit dan ya tepatnya profit berapa persen ya? Sekarang sudah profit 4,71%. Nah, target TP-nya jelas yaitu di sini ya, antara MA20 atau di 37 sen. Tetapi dengan syarat apa? Andaikan ini sudah dekat ke jam-jam setengah 8 malam, kalau lu konservatif ya, lu mungkin boleh pertimbangkan TP dulu, takutnya tidak sesuai dengan harapan kita turun, malah naik ke atas ya otomatis posisi short tuh malah bisa rugi ya. Jadi itu kurang lebih untuk di Cardano. Oke, dan sekarang kita masuk ke XRP dan untuk XRP kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sudah jebol dari tanggal 3 April kemarin dan bahkan sudah mulai berubah menjadi resisten. Buy limit kedua di MA20 yaitu di 47 sen. Dan buy limit ketiga kita lu boleh pilih antara MA200 atau 50 berdekatan yaitu di sekitar 41 sen ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya sudah dapat posisi short harusnya dari tanggal 5 April kemarin karena retest 1, retest 2 ya. Cuman belum kena-kena nih MA20-nya. Jadi untuk sekarang masih sama posisinya. Buat lo yang masih hold tinggal tunggu di MA20, tetapi apabila ya seperti yang gue bilang tadi sudah terlalu dekat ke jam setengah 8 nanti akan ada keluar data dari US,
lu boleh pertimbangkan buat TP dulu kalau masih profit ya, supaya tidak dapat resiko volatilitas. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 50 sen. Jadi itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini ya. Buy limit pertama sudah tembus dari kapan-kapan nih, dari tanggal 22 Maret. Buy limit kedua yang waktu itu masih berkonfluence antara EMA 20 dan 50, sempat tembus EMA 20-nya. Tapi EMA 50-nya berhasil menahan dan pada tanggal 3 April kemarin sempat ke buy limit ketiga kita di 301. Jadi untuk sekarang yang masih bisa bertahan adalah di EMA 50 yaitu buy limit kedua kita dan buy limit ketiga kita yaitu di 301,7. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya harusnya sudah punya posisi long karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA 50 pada tanggal 4 dan 3 kemarin ya. Nah, target TP-nya nih ya, target TP-nya jelas yaitu adalah di MA 20 untuk posisi long kita ya. Sementara untuk posisi short-nya adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50. Jadi tinggal kita balik logikanya ya. Overall untuk BNB ya kita tahu lah dia sedikit susah karena sedang banyak diserang oleh oleh CFTC dari US dan juga ya kalau nggak salah juga ada urusan sama Interpol. Jadi intinya sedang digonjang-ganjing ya. Karena lagi-lagi kripto ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi negara-negara maju ya. Karena negara-negara maju biasanya punya perbankan yang besar dan mereka tidak ingin kehilangan power. Menurut gua seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending dari cerita kita pada hari ini. Dan seperti biasa, gue akan ingatkan jangan pakai uang panas dan juga jangan over leverage. Dan gue ingatkan juga pada malam ini akan keluar 2 data penting dari US. Sekali lagi, buat lo yang berencana untuk buka posisi futures, mungkin bisa jadi pertimbangan apabila sebelum jam setengah 8 waktu Indonesia Barat dan belum kena target TP sudah profit ya, boleh pertimbangkan untuk TP duluan aja, just in case tidak sesuai dengan harapan kita volatilitasnya ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.